Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh. Anda kembali di Kabar Siang, pemirsa. Hingga Minggu siang, dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten masih terpantau belum terlalu ramai oleh kendaraan pemudik. Untuk mengantisipasi padatnya pemudik mendekati hari perayaan Lebaran, ASDP Merak telah menyiapkan berbagai macam strategi. Pengelola Pelabuhan Merak juga telah membagi 2 jalur kendaraan, di mana untuk kendaraan sepeda motor melalui jalur Pelabuhan Ciwandan, sedangkan kendaraan mobil dapat melalui jalur Pelabuhan Merak. Di musim mudik tahun ini, pemirsa, ASDP Pelabuhan Merak juga hanya melayani pembelian tiket secara online dan tidak lagi menjual tiket secara offline di Pelabuhan Merak. Sementara itu, ruas jalan seksi 4, 5, dan 6 tol Cisumdawu mulai hari ini sudah dapat dilalui oleh kendaraan pemudik. Dengan dibukanya tol Cisumdawu, maka masyarakat yang hendak mudik ke Pulau Jawa dapat melalui tol Cisumdawu. Dengan dibukanya ruas jalan seksi 4, 5, dan 6 ini, maka tol Cisumdawu secara keseluruhan sudah dapat dilalui oleh kendaraan pemudik dari arah Bandung menuju tol Cipali hingga Bandara Kertajati Majalengka. Tol sepanjang 60 km lebih ini dapat menghubungkan wilayah Cileunyi hingga tol Cipali dan Bandara Kertajati Majalengka. Melalui Sumedang, pemirsa, ruas tol Cisumdawu yang telah dikenakan tarif yakni dari seksi 1 hingga seksi 3. Sedangkan seksi 4 hingga seksi 6 masih gratis. Pada pagi hari ini, jalur tol Cisumdawu khususnya jalur fungsional pagi ini mulai pukul 8 sampai nanti pukul 15 akan difungsikan kepada para pemudik yang akan melalui jalur ini. Dikarenakan jalur ini merupakan hal yang baru, tetap memperhatikan keselamatan. Misalnya ingin ke rest area, karena rest areanya ada di sebelah kanan jalan, juga memperhatikan pada saat akan berbelok ke kanan itu agar diperhatikan keselamatan pada saat. Ya, dan untuk mengetahui informasi terbaru mengenai arus mudik di Pelabuhan Merak dan tol Cileunyi, kita sudah terhubung pemirsa dengan reporter TV One Adi Mulya di Merak, Banten, dan Zinedine Duhan di gerbang tol Cileunyi, Jawa Barat. Terlebih dahulu kita ke Adi Mulya di Merak, Banten terlebih dahulu. Selamat siang Adi, seperti apa kondisi dan pantauan Anda berkaitan mudik tahun ini? Ya, selamat siang Tiara dan juga pemirsa. Berdasarkan data yang kami himpun dari posko mudik yang terdapat di Pelabuhan Merak ini, setidaknya per hari ini dari data 15 April 2023 kemarin dan untuk hari ini di 16 April 2023 per pukul 8 pagi hari tadi, setidaknya telah diberangkatkan 37 kapal dan dioperasikan untuk memfasilitasi masyarakat yang hendak mudik dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni yang ada di Sumatera. Nah, untuk Pelabuhan Merak juga telah mengkonfirmasi jika tidak adanya penjualan tiket secara online. Mohon maaf, maksud kami tidak adanya penjualan tiket secara offline di Pelabuhan Merak. Pelabuhan Merak secara resmi telah membuka penjualan tiket 60 hari sebelum keberangkatan dan semuanya secara online. Nah, dari pantauan kami di Pelabuhan Merak juga dan data yang kami himpun dari posko mudik yang ada di sini, setidaknya untuk per hari ini dari H-10 menuju H-7 jelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran telah berangkat 186.023 orang telah berangkat dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni yang ada di Sumatera untuk menjalankan rutinitas mudik dan juga menjalankan Hari Raya Idul Fitri di kampung halamannya masing-masing. Tiara dan juga pemirsa, di Pelabuhan Merak pihak ASDP juga telah mengkonfirmasi jika telah berbagai macam fasilitas diadakan, adanya juga penambahan lahan parkir sebesar 1.000 kuota bagi masyarakat yang membawa kendaraan, di mana yang tadinya lahan parkir berjumlah 4.526 ditambah kuotanya 1.000 menjadi 500. Mohon maaf, maksud kami menjadi 5.526. Mengenai kendaraan juga dibagi jadi 2 jalur, kendaraan roda 2 melewati jalur Ciwandan, Bakauheni, Ciwandan Panjang untuk kendaraan roda 4, sementara akan melewati Pelabuhan Merak. Tiara dan juga pemirsa.
Baik, Adi melaporkan langsung dari Merak, Banten. Ada penambahan kuota dan juga pembagian lajur di sana. Lantas seperti apa kemudian kondisi di Cileunyi, Jawa Barat? Sudah ada Duhan di sana. Duhan, silakan. Selamat siang Tiara dan juga pemirsa, selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Saat ini saya mengabarkan dari exit tol gerbang tol Cileunyi, di mana sepemantauan kami sejak pagi tadi di ruas tol Cileunyi memang lalu lintas terpantau lancar, namun sempat terjadi beberapa penumpukan atau antrian yang cukup panjang dikarenakan adanya beberapa pemudik atau pengemudi yang mengalami masalah atau kendala saat melakukan tap out di gerbang tol. Nah, kendala ini juga dialami karena permasalahan yang klasik, yaitu adanya kartu uang elektronik yang error maupun kartu uang elektronik yang ternyata kurang saldonya. Selain itu juga para pemudik ataupun pengendara terlihat kebingungan saat akan mengambil jalur keluar, baik itu ke arah Bandung ataupun ke arah Nagrek, dikarenakan juga sebelum keluar gerbang tol sudah dihadapi oleh dua cabang, di mana cabang yang kanan nantinya akan menuju terus ke tol Cisumdawu, jika ke kiri akan keluar dari gerbang tol Cileunyi, dan setelah keluar dari gerbang tol Cileunyi juga akan dihadapkan lagi dengan dua cabang, di mana cabang ke kiri itu akan exit ke arah Bandung dan ke kanan itu akan melalui underpass ke arah Nagrek, Garut maupun Tasik. Selain dari itu juga pemantauan kami di jalur arteri baik arah ke Bandung, arah ke Garut, Tasik maupun arah ke Sumedang hingga siang ini masih terpantau lancar dengan didominasi oleh kendaraan-kendaraan roda 2 dan juga kendaraan umum seperti Elf dan juga bis jurusan dari Jabodetabek ke luar Jabodetabek maupun dari luar Jabodetabek yang mengarah ke Jabodetabek. Selain dari Cileunyi juga Tiara dan pemirsa, kami juga tadi sempat ke tol Cisumdawu, di mana pemantauan kami tol Cisumdawu ini seksi 4 hingga seksi 6 mulai hari ini sudah diberlakukan setelah pada info sebelumnya akan diberlakukan pada tanggal 15, namun baru terrealisasi pada hari ini, di mana tadi pagi juga sweeper telah lewat atau melalui rute tersebut sebelum nantinya dibuka untuk para pemudik dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore nanti. Nah, untuk pembukaan ini di mana seksi 4 dan seksi 6 itu masih digratiskan. Dan juga untuk para pemudik yang nantinya melalui seksi 4 dan seksi 6 diharapkan untuk berhati-hati karena akan ada pemindahan jalur dari jalur A ke jalur B di beberapa titik di ruas tol Cisumdawu nanti. Selain itu juga yang dibuka secara fungsional ini nantinya di seksi 4 ada dari Cimalaka menuju Legok itu sepanjang 8,2 km, seksi 5 Legok menuju Ujung Jaya 14,9 km, lalu juga di seksi 6 ada Ujung Jaya hingga Dauan termasuk Junction Dauan sejauh 6,1 km. Selain itu juga Kementerian PUPR dan BUJT juga telah menyiapkan beberapa fasilitas seperti rest area yang dapat dikunjungi oleh para pemudik dan dapat menampung kurang lebih sekitar 200 mobil, di mana di dalamnya juga sudah terdapat minimarket dan juga pom bensin. Untuk sementara itu yang dapat saya kabarkan kepada Anda, Tiara dan juga pemirsa, kembali ke studio. Janedi Duhan melaporkan langsung dari Cileunyi, Jawa Barat, dan sebelumnya juga sudah ada Adi Mulya dari Merak, Banten. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh